Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Ibu kritis. Ini tiketnya buat Bapak aja. Terima kasih, Mas. Kuatkan niat dan berusaha memilih langkah untuk Apa, kebaikan Bro? Gagal dapet tiket, bro. Santai. Gelanggar bareng-bareng biar asik. yang membuka jalan menuju keberkahan untuk diri sendiri dan orang lain. Bersama KAF, ada keberkahan di setiap perjalanan. KAF, ini jalan yang kupilih. Yeay! Selamat! Congratulations! Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sejumlah usaha kecil menengah mengalami kerugian dan tak sedikit yang bahkan Hey, kenapa? Aku nggak bisa lanjutin butiknya lagi. Saat masa sulit menghimpit, selalu ada cara untuk menggerakkan kebaikan. Kita ganti konsep tokonya, oke? Ajak pembeli untuk berbagi. Dengan bergerak bersama, satukan kekuatan yang dimiliki. Untuk kembalikan semangat, lahirkan karya yang menginspirasi. Hingga akhirnya, bisa sebarkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Saatnya bergerak bersama Wardah untuk Ramadan yang lebih bermakna. Wardah bersama lebih bermakna. Paragon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Teman-teman Taubaters dimanapun berada, kita sudah semakin ke penghujung ya, tidak terasa Ramadan semakin lama semakin berkurang dan kita sudah sampai di hari ke-19, nanti malam adalah malam ke-20. Artinya kita akan sangat dekat dengan 10 malam terakhir di Ramadan. Dan insya Allah di dua pertemuan ini kita tidak lagi melanjutkan buku kita Revive Your Heart, Putting Love in Perspective, karena kemarin alhamdulillah kita sudah khatamkan membaca dan mengkaji buku itu, dan insya Allah kita akan masuk ke tema berikutnya. Ini tema lebih kepada persiapan kita untuk 10 Ramadan terakhir. Dan 10 Ramadan terakhir itu menjadi satu momen yang sangat istimewa. Dan saya sebutkan sangat 3 kali itu bukan pengulangan, bukan redundant, tapi menyebutkan itu memang karena saking istimewanya 10 hari terakhir itu, maka kita perlu menyebutnya berulang-ulang kali itu sangatnya. Dan kenapa dia istimewa? Salah satunya kenapa istimewa? Karena di 10 hari terakhir itulah Allah letakkan di situ ada satu malam yang sangat istimewa, satu malam yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu malam itu saja, dan pertemuan besok kita akan membahas tentang bagaimana kita caranya memburu Lailatul Qadar, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk layak Lailatul Qadar. Kenapa kita harus mencari Lailatul Qadar? Karena sebentar lagi ini kan kita bahas. Ini pertemuan di hari ke-19 ini, insya Allah kita akan membahas tentang Lailatul Qadar saja, dan kita akan berangkat dari firman Allah, surat, saya tahu teman-teman semua sudah tebak suratnya, surat Al-Qadr. Kita akan mengkaji surat ini, satu surat ini dalam satu pertemuan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah izinkan. Dan insya Allah di satu surat ini
tersimpan semua rahasia dan keindahan yang ada tentang malam qadar itu, dan mungkin kita akan mengambil hal yang bagian terluar saja, karena kita mengkaji Quran ini masih bagian-bagian luar. Saya secara pribadi mengkaji Quran masih bagian luarnya saja, tapi Masya Allah ketika kita mengkaji Al-Quran ini, bagian luarnya saja itu sudah banyak sekali kebaikan untuk diri kita. Jadi Quran itu semuanya, semua yang nempel ke Quran apapun itu akan menjadi the best of the best of the best. Semua puncak kebaikan itu pasti nempel ke Quran. Dan Quran sendiri yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita adalah umat yang dikeluarkan, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa demikian? Karena kita adalah umat yang untuk kita Al-Quran ini diturunkan. Nah teman-teman semuanya, insya Allah pada pertemuan kali ini, sore kali ini di Ngabuburit kita akan reading suratul Qadar, dan kita akan mengkaji itu, mentadaburi surat Al-Qadar ini. Teman-teman kalau mau buka Quran, saya yakin sebagian besar kita sudah hafal, silahkan dibuka Quran, surat Al-Qadar kita akan bahas dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ayat kelima. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini Allah bicara tentang Lailatul Qadar, tentang malam Qadar di satu surat. Dan satu hal yang kita perlu tahu teman-teman, kalau misalnya ada nama surat itu Allah sebutkan momen tertentu di surat itu. Contohnya surat Al-Jumu'ah misalnya. Allah sebutkan surat Al-Jumu'ah, dalam surat Al-Jumu'ah itu ada 11 ayat. Ada 11 ayat di sana. Tapi 11 ayat itu tidak semuanya membahas surat Al-Jumu'ah. Tidak semuanya membahas tentang hari Jumat. Jumat hari istimewa. Allah turunkan satu surat namanya surat Al-Jumu'ah, tapi dalam surat Al-Jumu'ah itu tema tentang hari Jumat, pembahasan yang berkaitan bersinggungan dengan hari Jumat hanya ada di 3 ayat terakhir, 9, 10 dan 11. Nah, surat Al-Qadar 5 ayat, 5-5-nya seluruh surat ini membahas tentang malam Qadar itu. Jadi surat ini benar-benar didedikasikan untuk membahas malam, di mana malam itu Al-Qur'an turun. Sebenarnya pembahasan Al-Qadar, malam Qadar ini, malam Quran turun ini bukan saja ada di surat Al-Qadar, dia juga ada di surat lain, misalnya surat Ad-Dukhan, di awal-awal surat Ad-Dukhan ayat 3, 4, 5 itu Allah sebutkan juga. Surat Ad-Dukhan itu surat yang tidak hanya membahas ini. Nah surat Al-Qadar itu yang surat yang satu surat fully dedicated untuk mengkaji dan membahas tentang betapa indahnya, betapa mulianya malam ini. Dan sebelum kita membahas ini, kita sudah melihat, kita sudah bisa merasakan betapa Allah memuliakan malam Qadar ini sampai satu surat, dan keseluruhan isi surat itu membahas satu tema saja, yaitu Lailatul Qadar. Dan Allah sebutkan kata Qadar berkali-kali gini, Anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, 2 kali. Lailatul Qadri khairum min alf syahr, 3 kali Allah sebutkan kata Lailatul Qadr dalam 5 ayat di surat Al-Qadar ini. Artinya dari cara Allah menyampaikan saja kita bisa melihat bahwa Allah sangat memuliakan malam ini. Kalau Sang Pencipta kita memuliakan malam ini, maka sudah seyogyanya, sudah selayaknya, sudah seharusnya bagi kita untuk juga penasaran dan mengkaji tentang malam ini. Dan insya Allah kita akan coba kaji. Kita lihat ayat pertama teman-teman. Allah katakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkan menurunkan apa? Menurunkan itu, menurunkan dia. Apa yang diturunkan? Dia itu apa? Al-Quran. Fi Lailatul Qadr, pada malam Qadar. Dan ini ayat ini cukup menarik teman-teman. Kalau kita lihat biasanya di awal-awal surat Allah mengatakan Inna anzalnal Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Di awal-awal surat Allah sebutkan ada kitab, ada Quran. Tapi di surat ini, di surat Al-Qadr ini, Allah tidak sebutkan kata Qur'annya. Allah katakan Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan itu, menurunkan dia. Dia apa? Semua ulama, semua orang yang baca surat ini akan paham bahwa di malam Qadar ini turun itu Al-Quran. Bahkan Allah tidak perlu menyebutkan kata Al-Quran karena saking identiknya malam Qadar dengan turunnya Quran. Nah, jadi di ayat ini kita lihat bahwa turunnya Al-Quran di malam Qadar dan dia sangat identik dengan Quran. Dan perlu saya kasih tahu teman-teman, perlu kita review lagi ya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran itu pasti yang terbaik. Segala sesuatu kita lihat Al-Quran itu dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril adalah penghulunya semua malaikat. Jadi best of the best of the best of the bestnya semua malaikat itu adalah Malaikat Jibril. Buktinya salah satunya adalah Malaikat Jibril lah yang membawakan wahyu. Dan wahyu kan pesan yang paling penting di alam semesta ini yang pernah ada, itu wahyu, kalimatnya Allah kepada para nabinya. Jibril yang membawakan itu. Jadi malaikat yang membawakan Quran itu menjadi malaikat terbaik. Kemudian
malam di mana Al-Quran itu turun, yaitu malam Qadar, dia menjadi malam yang terbaik, nanti akan kita bahas. Bahkan level baiknya malam ini, pembandingnya bukan malam, pembandingnya bukan pekan, pembandingnya itu bulan. Dan bukan 1 bulan, tapi 1000 bulan. Luar biasa. Jadi dia malam yang terbaik dari semua malam yang pernah ada di alam semesta ini, di sepanjang sejarah umat manusia. Malam Qadar ini, malam di mana Al-Quran itu turun. Yang ketiga, bukan saja malam, ketika Al-Quran turun di satu malam, malam itu terletak di 1 bulan. Dan bulan itu pun menjadi bulan yang terbaik dari semua bulan yang ada, bulan Ramadan. Dan Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita adalah manusia terbaik di alam semesta ini, di sepanjang sejarah umat manusia. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling Allah cintai. Dan Al-Quran turun kepada beliau. Dan plus satu lagi, Al-Quran diturunkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Masya Allah. Jadi kalau kita mau mendefinisikan apa kata itu, apa arti kata baik, apa arti kata the best, maka standarnya adalah harus Al-Quran. Kenapa? Karena semua yang baik, semua yang bersinggungan dengan Quran, kalau tempat bersinggungan dengan Quran, kalau orang bersinggungan dengan Quran, satu komunitas bersinggungan dengan Quran, kalau waktu bersinggungan dengan Quran, dia bisa menjadi yang terbaik di tempatnya masing-masing. Jadi kalau kita pengen baik, memperbaiki diri, kita lihat Quran ngomong apa, maka kita akan menjadi yang terbaik. Kita akan menjadi yang terbaik, bukan saja di mata manusia. Mata manusia kan kita capek. Ngejar-ngejar menjadi yang terbaik di mata manusia itu capek dan sangat melelahkan. Dan biasanya ujungnya kekecewaan. Banyak orang udah bekerja untuk mendapatkan perhatian si fulan, perhatian ini, perhatian itu, ujung-ujungnya mengecewakan. Tapi yang perlu kita kejar adalah mendapat perhatiannya Allah dan menjadi baik menurut standarnya Allah, menurut standarnya Quran, yaitu kembali nempel pada Quran ini. Dan Allah katakan malam Qadar ini, saking identiknya malam ini dengan Quran, Allah nggak sebutkan inna anzalnal Qur'ana fi lailatul qadar. Allah sebut inna anzalnahu. Cukup Allah sebutkan itu, dan semua orang muslim akan paham bahwa yang turun ini adalah, yang kami turunkan ini adalah Al-Quran pada malam Qadar. Dan di riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Allah menurunkan Quran dari langit ke-7 ke langit dunia dalam 1 malam, yaitu pada malam Qadar itu. Kemudian dari langit dunia turun ke Rasul SAW selama 23 tahun bertahap, sedikit demi sedikit demi sedikit. Ini ayat yang pertama tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahunya apa tentang malam Qadar itu? Artinya Allah katakan kami menurunkan Quran di malam Qadar. Kemudian Allah katakan kalian tahu nggak apa itu malam Qadar? Artinya kalau buat kalian semua yang merasa tahu dengan kemuliaan malam Qadar, kalian sebenarnya belum tahu betapa besarnya kemuliaan itu. Karena itu Allah tanya kalian, wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, di sini kata qadar, kalau kata lailatul artinya malam, kata qadar ini kalau kita lihat definisinya, misalnya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau memberikan setidaknya ada 5 definisi kata al-qadar yang diambil dari definisi Quran. Yang pertama, kata al-qadar itu berarti keagungan, kebesaran, kemuliaan. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka itu tidak mengqadar Allah sebenar-benar qadarnya Allah. Artinya mereka itu tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah sebenar-benar kemuliaan Allah. Jadi malam Lailatul Qadar, makna qadar pertamanya dia malam yang kemuliaan. Artinya malam ini adalah malam mulia. Dan siapapun yang ingin mencari kebaikan di malam ini, mereka adalah orang-orang mulia. Jadi malam ini adalah malam mulia, dengan kata lain, siapapun yang berikhtiar mencari kebaikan di malam ini, maka mereka adalah orang mulia. Jadi kalau kita lihat misalnya orang mau ujian, pengen nilainya bagus, belajar serius, maka siapapun yang berikhtiar di malam ujian, maka dia orang yang dekat dengan asosiasinya dekat dengan nilai yang bagus. Orang yang bekerja ketika ngejar target dekat saya mungkin dengan gaji yang besar dan lain sebagainya. Tapi untuk malam Qadar ini, yang berarti malam kemuliaan, siapapun yang berbuat kebaikan di sini, yang berikhtiar dan berusaha di sini, itu adalah orang-orang yang dekat dengan kemuliaan. Dan semoga Allah jadikan kita orang yang maksimalkan ikhtiar di 10 terakhir itu, dan Allah izinkan kita untuk tergabung dalam orang-orang yang disebut orang yang mulia. Karena kita bekerja keras di momen di mana Allah sebutkan satu malam itulah malam kemuliaan. Itu satu, makna Al-Qadar. Kemudian makna Al-Qadar yang kedua artinya sempit. Dalam surat Al-Fajr ayat ke-16 Allah katakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang enggak punya iman. Mereka menjadikan standar kebaikan, standar kemuliaan itu harta.
Jadi kalau orang Allah berikan harta untuk dia berarti ini orang mulia. Nah, sebaliknya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun apabila Allah menguji dia faqadara alaihi rizqahu, maka Allah sempitkan atasnya hartanya, rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Rabb saya menghinakan saya. Ini buat orang, bukan buat mukmin. Allah mencela pemikiran orang yang tidak beriman itu, mengatakan bahwa standar mulianya kita di sisi Allah adalah dengan diberikannya harta, diberikannya rezeki atau tidak. Kalau dikasih rezeki berarti kita mulia, kalau enggak berarti enggak mulia. Nah, di ayat ini Allah katakan orang yang menganggap itu, Al-Quran menggunakan kata faqadara alaihi rizqahu, maka Allah sempitkan atasnya rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan, waduh, Rabb saya menghinakan saya karena rezeki saya sempit. Nah, poin kita di sini adalah kata faqadara itu artinya sempit. Dan kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Dia bukan saja malam yang sempit, tapi malam yang berdesak-desakan. Kenapa di ayat ini kita lihat, di surat Al-Qadar ini kita lihat bahwa tanazzalul malaikah. Karena tanazzal, malaikat itu turun bergelombang-gelombang. Bukan nazal, tapi tanazzal, bergelombang-gelombang malaikat itu turun. Dan kita perlu tahu teman-teman, ada ulama mengatakan jumlah malaikat itu miliaran. Bahkan ada ulama mengatakan, Anda silahkan hitung pasir yang ada di pantai itu. Jumlah malaikatnya Allah lebih banyak dari itu. Dan ketika kan cuman kita Allah nggak kasih lihat kita itu. Kalau kita Allah kasih lihat kita tuh melihat kanan kiri nggak ada yang berani maksiat itu. Malu gitu, kanan kiri ada yang catatin amal gitu. Nah, dan rahasianya kenapa Allah tidak kasih tahu adalah itu untuk membuktikan keimanan kita. Al-Quran tidak saja men-challenge ke intelijensi kita, logika kita. Al-Quran juga mengajak kita untuk memainkan faith kita, keyakinan dan keimanan kita. Karena itu kita perlu beramal, melakukan hal-hal yang zahir dengan alasan hal-hal yang gaib, yang tidak zahir, yang tidak kelihatan. Nah, Lailatul Qadar itu artinya malam yang sempit, malam yang berdesak-desakan. Kenapa? Karena seluruh malaikat yang ada, kan kita tahu lapis langit itu ada 7 lapis langit, dan sampai sekarang kita baru punya akses ke lapis langit pertama. Dan itu pun belum semua kita explore. Nggak tahu sampai nggak 1% dari semua jagat raya langit ini yang kita explore, nggak tahu. Saya nggak yakin juga sampai 1%. Kita baru sampai lapis langit pertama. Dan ada 7 lapis langit. Setiap level lapis langit itu selalu ada malaikat di sana, jumlahnya banyak sekali. Nah, ketika malam Qadar, kenapa disebut dengan malam berdesak-desakan? Semua malaikat yang ada di lapis langit yang lain, semuanya turun ke langit dunia. Wah, itu banyak sekali. Disebut dengan malam yang sempit dan berdesak-desakan karena semua malaikat itu turun. Dan bukan saja semua malaikat turun. Bosnya malaikat, leadernya malaikat, pemimpin tertinggi di level malaikat itu adalah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril juga turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu artinya adalah Jibril. Jibril juga turun di situ. Kenapa Allah sebutkan Jibril turun? Nah, ini perlu kita tahu, teman-teman. Kenapa Allah menyebutkan? Kalau sebut tanazzalul malaikatu, malaikat turun. Artinya semua orang paham, Jibril juga termasuk malaikat, maka Jibril juga turun. Tapi kenapa Allah tekankan lagi bahwa Jibril juga turun pada waktu itu? Nah, ini untuk mengingatkan kita akan sebuah sejarah, teman-teman. Ketika Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, dibacakan kepada generasi awal ini, generasi awal mula cikal bakal Islam ini, itu ketika Al-Quran itu turun, yang membawakannya adalah Jibril. Jadi ketika Rasul kita meninggal, wahyu terakhir disampaikan, Jibril itu sudah tidak membawakan wahyu lagi ke siapapun. Dan Jibril hanya turun untuk malam Qadar saja. Kayak itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa Jibril turun pada malam Qadar? Kemudian Rasul menyatakan, ya tafaqqaduna al-Quran. Jibril itu ngecek lagi Quran. Kenapa? Karena selama ini yang bawa Quran itu adalah Jibril. Yang membawa Al-Quran itu ke bumi ini, ke kita, yang bawa wahyu itu ke Nabi kita Muhammad SAW, itulah malaikat Jibril. Dan sekarang Allah ingat, reminder kita lagi bahwa malaikat yang membawakan Quran kepada Nabi kita itu di malam Qadar juga malaikat yang sama akan turun. Wah, ini malam yang bukan main ini malam yang spesial ini. Allah sebutkan bukan saja semua malaikat turun, bahkan malaikat yang bolak-balik langit ke dunia itu membawakan wahyu selama 23 tahun untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika Nabi kita meninggal, wahyu terakhir diberikan, udah nggak turun lagi, kecuali di malam Qadar ini. Jibril turun, yatafaqqadun al-Quran, untuk ngecek lagi siapa yang mengkaji Quran, siapa yang hidup bersama Quran, siapa yang lantunan lisannya adalah Quran, siapa yang gaya hidupnya adalah Quran, siapa yang cara berpikirnya adalah Quran, siapa yang orang yang mengambil keputusan dengan cara Quran, orang yang mengambil menyaring segala sesuatu dengan standarnya Quran. Jibril ngecek itu lagi. Jadi ini kalau malam Qadar ini Allah buka hijab mata kita dan kita bisa melihat itu, kita nggak bisa ibadah, teman-teman. Kita pasti melongo melihat langit itu. Langit penuh sih dengan semua malaikat, dan Jibril yang membawa Quran pun turun. Itu makna yang kedua, bermakna sempit kata itu. Jadi malam yang penuh sesak karena turun banyak malaikat. Yang ketiga,
kata qadar itu maknanya adalah keputusan Allah, keputusan dari Allah. Di hadis Rasul mengatakan wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ketika Jibril datang kepada Rasul menyerupai wujud manusia, Jibril bertanya kepada Rasul tentang rukun iman, rukun Islam dan hari akhir dan ihsan dan seterusnya. Jibril bertanya tentang rukun iman dan Rasul sebutkan di akhir itu wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan al-qadar, baiknya dan buruknya. Al-qadar itu dengan ketetapan, baik itu yang baiknya ataupun buruknya. Artinya sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar ini, di malam inilah takdir manusia itu kan takdir manusia itu ada ketetapan kehidupan kita dan ada ketetapan takdir selama setahun. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa takdir manusia yang tahunan itu startnya dimulai di malam Qadar itu. Jadi ini teman-teman, malam Qadar itu kan malam di mana dosa kita diampunkan. Siapa yang beribadah pada man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, kata Rasul. Siapa yang beribadah pada malam Qadar itu dengan keimanan dan ihtisab, dengan hisab, dengan perhitungan, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Maka kita sangat minta ke Allah nih, kita masukkan ya Allah dari golongan itu. Ketika malam Qadar datang, kita sedang beribadah di situ dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ma taqaddama min dzambih. Dan ketika malam Qadar itulah malam di mana ketetapan untuk 1 tahun ke depan itu diketok palu di malam itu. Artinya ketika kita masuk ke malam berikutnya, artinya ke tahun berikutnya, kita berada dalam keadaan bersih dan suci. Allah hapuskan semua dosa-dosa kita dan kita mulai dari nol lagi. Itu insya Allah itu indah. Bukan dari nol sebenarnya. Kalau Allah hapuskan semua dosa-dosa kita nggak mulai dari nol. Kita udah punya banyak pahala kan sebelumnya. Mungkin ya nggak banyak juga lah kalau dibanding sama orang-orang soleh. Kita punya pahala, punya kebaikan lah. Setiap manusia itu nggak ada yang semuanya buruk. Dan nggak ada juga yang semuanya baik semua, nggak. Setiap manusia yang baik ada keburukannya, setiap manusia yang buruk pasti ada kebaikan di situ. Kita nggak boleh sombong dan nggak boleh pesimis. Jadi ketika Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, tapi Allah tetapkan, Allah tinggalkan semua pahala-pahala kita. Dan kita memulai terhitung dari subuh malam Qadar itu, memulai dengan semua kebaikan lagi. Ini Masya Allah nih, semoga Allah izinkan kita bisa maksimal dalam 10 hari terakhir ini dan bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kita. Keempat, teman-teman, Al-Qadar itu bermakna manzilatus syaraf, kedudukan atau kemuliaan. Kenapa? Tadi kita sempat bahas bahwa semua yang bersentuhan dengan Quran itu adalah semua kemuliaan. Segala apapun yang disebut dengan mulia, ketika waktu bertemu dengan Quran, maka waktu itu menjadi waktu paling mulia. Maka kalau ditanya waktu paling mulia itu kapan? Itu adalah waktu ketika turunnya Quran, yaitu Lailatul Qadar. Dan siapapun yang mencari kebaikan di malam ini, maka Allah akan bikin dia menjadi orang yang mulia. Dan terakhir, makna Qadar ini adalah dzu san'in azim. Artinya malam yang mempunyai value, yang mempunyai nilai yang luar biasa. Jadi ada 5 definisi Lailatul Qadar di sini, dan dari definisi saja kita bisa lihat betapa powerfulnya Quran. Ketika Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, 1 ayat saja kita sudah banyak mikir, Masya Allah, ulama menjelaskan itu luar biasa. Wah, ini malam bukan sembarang malam. Ini 1 malam ini bukan sembarang malam. Kemudian Allah katakan wa ma adraka ma lailatul qadr, dan engkau tahukah itu apa Lailatul Qadar? Sebagian, ini kita coba kumpulkan beberapa riwayat kapan sih jatuhnya malam Qadar. Ini saya coba kumpulkan beberapa riwayat kapan jatuhnya malam Qadar. Sebelum itu, saya sebutkan satu potong hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul pernah menyebutkan bahwa kita umat terakhir itu, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita adalah umat yang terakhir. Tapi kita umat yang mampu mendahului umat yang lebih dulu. Kita umat yang dilahirkan terakhir. Kan kita yang datang terakhir, umat sebelumnya kan datang sebelum kita. Tapi sabiqun, tapi kita bisa nyalip mereka yang udah lebih dulu. Dan salah satu momen itu adalah momen Lailatul Qadar. Kenapa? Karena secara usia kita jauh ketinggalan. Umat-umat terdahulu itu, Nabi Nuh itu dakwah alfasanatin ila khamsina ama, 1000 kurang 50, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kita hidup 900 juga enggak. 100 tahun juga udah masuk rekor lah itu kalau orang bisa usianya 100 tahun. Itu kita normalnya usia umatnya Nabi Muhammad itu kata Rasul baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70-an. Rasul sendiri meninggal di usia 60-an tahun gitu, dan banyak sahabat Nabi meninggal usia di 60-an tahun. Jadi orang-orang yang usianya 900 tahun, 1000 tahun itu, bagaimana cara kita menyalipnya? Salah satunya adalah dengan memberikan maksimal ibadah di malam Qadar ini. Karena ibadah di sana, nanti kita akan bahas, ibadah di sana itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sekarang kita masuk kapan sih Lailatul Qadar itu? Nah, saya coba mengumpulkan beberapa riwayat tentang Lailatul Qadar. Pertama sekali memang
Rasul itu lupa atau mungkin Rasul dibikin lupa tentang kapan itu malam Qadar. Jadi Rasul itu pernah dikasih tahu Lailatul Qadar jatuh pada malam keberapa. Kemudian ketika Rasul sudah sampai di Masjid Nabawi pada waktu itu, Rasul dapati ada 2 orang lagi bertengkar di masjid itu dan Rasul melerai mereka. Dan setelah itu Rasul lupa malam Qadar itu kapan, tanggal berapa tepatnya jatuhnya. Dan ulama mengatakan Rasul itu dibikin lupa, dan hikmahnya itu sangat luar biasa besar di antara hikmahnya. Ini Imam Ar-Razi mengatakan kenapa Rasul SAW dibikin lupa tentang malam Qadar itu. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa di antara hikmahnya adalah kalau kita diberitahukan malam Qadar itu taruhlah terletak di malam ke-25 atau taruhlah malam 27. Karena sebagian ulama mengatakan kemungkinan terbesar itu 27, yang pasti dia diganjil. Kata ulama kemungkinan besar 27. Taruhlah dia terletak di malam 27 dan Rasul katakan ada hadis sahih riwayatnya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Dan ketika kita sadar bahwa di malam ke-27 itu malam Qadar dan di Lailatul Qadar itu Allah berikan banyak sekali kebaikan, maka orang yang tidak ibadah di malam ke-27 itu dia adalah orang yang bermaksiat kepada Rasul. Kenapa? Dengan semua kebaikan malam Qadar itu dan kita tahu terletak di malam 27 dan kita nggak sempat ibadah pada waktu itu, bayangkan betapa durhakanya orang pada hari itu. Dan ada banyak orang, teman-teman, yang mungkin dia bekerja di satu site di pelosok sana, yang harus kerja di shift 3, harus kerja malam, security, orang yang jaga keamanan di perbatasan, di tempat perang, dan lain sebagainya. Itu kan orang yang ketika malam mereka harus tetap bekerja. Artinya untuk maksimal ibadah, baca Quran, ibadah mahdhah, ya, ibadah baca Quran, ibadah sholat, qiyamul lail, dan lain sebagainya, buat mereka itu tidak semudah kita, yang agak santai. Berarti kan orang-orang itu tahu kalau di malam itu, salah satu hikmah adalah mereka akan menjadi orang bangkang. Ini ada riwayat nih, Rasul SAW pernah waktu itu di malam Qadar, di salah satu malam ganjil di 10 terakhir itu, ada salah satu sahabat lagi tidur di masjid. Kata Rasul kepada Ali, Ali, tolong bangunin sahabat yang lagi tidur itu. Kemudian Ali bangunkan sahabat itu, dan setelah bangunkan, Ali nanya, ya Rasulullah, kenapa enggak engkau langsung yang melakukan? Ya Rasulullah, kenapa bukan engkau langsung yang membangunkan sahabat tadi itu? Kenapa harus lewat saya? Dan Rasul mengatakan, kalau saya yang langsung membangunkan dia, dan dia enggak bangun, itu dia punya masalah besar. Kenapa? Karena dia durhaka terhadap putusan Allah. Tapi kalau engkau Ali yang bangunkan dia nggak bangun, ya udah dia malas dibangunin sama temannya. Selesai urusan. Jadi ini bagian dari rahmat Allah juga kenapa tidak diberitahukan untuk kita Lailatul Qadar. Kalau Allah kasih tahu kita dan kita nggak ibadah di situ, itu maksiat kita. Dengan semua keutamaan Lailatul Qadar, kita tahu keutamanya, pahalanya banyak sekali, dan semua dosa kita bisa dihapuskan di satu malam itu. Kita tahu malamnya kapan, exactly-nya kapan, dan kita masih nggak beribadah di situ. Itu bisa dicatatkan kita termasuk melakukan dosa-dosa. Termasuk orang yang bermaksiat kepada Rasul. Maka ada hikmah yang sangat besar kenapa dirahasiakan itu. Tapi ulama mencoba mengumpulkan, saya coba mengais nih apa yang dikumpulkan ulama, coba mengambil sedikit-sedikit di antara malam Qadar itu. Memang kita disuruh cari, karena teks hadis Rasulullah SAW mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah dia pada 10 malam terakhir di Ramadan. Oke, fix satu, Allah letakkan Lailatul Qadar di 10, pertama dia pasti di bulan Ramadan. Ada riwayat sedikit, tapi riwayat ini dikatakan lemah di bulan Sya'ban. Riwayat yang paling kuat kan di bulan Ramadan. Kita fix setuju dengan bulan Ramadan. Kemudian iltamisuha fil ashril awakhir. Dari 30 hari Ramadan diperkecil menjadi 10 terakhir. Dari 10 terakhir ini, carilah dia iltamisuha fil witr, kata Rasul, carilah dia di malam-malam yang ganjil. Jadi kita carinya di malam besok malam tuh, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Berarti dari 30 hari mengkerucut jadi 10 malam. Dari 10 malam mengkerucut dari 21, 23, 25, 27, 29. 5 malam. Oke? Tapi menariknya, ada satu hadis riwayat dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, carinya itu bukan di malam ganjil hitungan dari awal, tapi ganjil hitungan dari akhir. Kenapa? Karena kalimatnya itu, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, dan 5 yang tersisa. Jadi kalau 9 yang tersisa, maka itu malam ke-20. Kalau 7 yang tersisa, malam ke-22. Kalau 5 yang tersisa, itu malam ke-24. Jadi, ganjil itu adalah yang tersisa. Dengan kata lain, malamnya terletak di malam yang genap. Jadi, balik lagi nih. Tadi kita kerucutkan dari 10 malam jadi 5 malam ganjil. Ternyata berdasarkan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, itu 5 malam genap. Jadi, tetap ada 10 malam yang harus kita incar, kita cari. Kemudian ada hadis juga dari Ubay bin Ka'ab, beliau bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu ada pada malam 27, tapi ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahun, dan sumpahnya Ubay bin Ka'ab itu malam Lailatul Qadar ada pada malam 27, itu hanya pada tahun di mana Ubay bersumpah pada waktu itu. Jadi kesimpulannya kita nggak tahu where is exactly Lailatul Qadar.
kapan itu persisnya Lailatul Qadar dari 10 malam terakhir itu. Maka tugas kita adalah kita perlu maksimalkan ikhtiar kita di setiap satu malam di malam 10 terakhir itu. Malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Maksimalkan saja semua di malam 29 plus kalau seandainya 30 sampai 30 itu udah malam terakhir ya, bisa jadi masuk Idul Fitri atau enggak. Kita maksimalkan saja di 10 malam itu. Jadi kuncinya satu, kita maksimalkan di 10 itu dan jangan menunggu. Nanti kalau kita sudah tahu, kan dari kajian kita ini kita sudah tahu bahwa malam Lailatul Qadar terletak di 10 terakhir, kita maksimalkan 10 terakhir, insya Allah besok kita akan mengkaji bagaimana memaksimalkan ibadah di 10 terakhir di Ramadan. Nah, kita sekarang bahas kenapa kita maksimalkan 10 terakhir. Nah, besok kita akan bahas bagaimana maksimalkan itu, dan kita ikhtiar. Ini masih ada 2 hari persiapan teman-teman, sehari lah besok gitu kan, kita persiapan yang terbaik. Jadi kita berusaha ikhtiarkan semaksimal mungkin di 10 yang tersisa ini. Semoga Allah jadikan yang khitamuhu miskin, penutupnya jadi lebih indah. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Allah menggambarkan tentang value-nya Lailatul Qadar seperti apa sih? Bagaimana sih kemuliaan Lailatul Qadar? Sebenarnya kita sudah menangkap tadi dari definisi Al-Qadar sudah kita tangkap. Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini kita perlu lihat nih ayat teman-teman. Allah katakan bahwa malam Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya yang bisa kita bayangkan, ini satu malam, saking hebatnya satu malam ini, pembandingnya bukan malam. Kalau kita lihat kan mahasiswa dibanding dengan mahasiswa ini dia lebih hebat, itu udah keren. Tapi ini pembandingnya anak TK dibandingkan bukan dengan anak TK lain. Anak TK dibandingkan dengan seorang dokter. Kenapa? Karena pembandingnya itu bukan satu malam banding satu malam, bukan satu malam dibanding dengan satu hari satu malam, bukan satu malam dibanding dengan satu minggu, bukan satu malam dibanding dengan satu bulan, juga bukan satu malam dibanding dengan satu tahun. Kalau dikatakan satu malam ini lebih baik daripada satu tahun, itu udah keren sekali. Tapi Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia itu pembandingnya 1000 bulan. Pembandingnya itu adalah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita angkakan tahunnya, itu 83 tahun lebih. Dan itu udah usia manusia itu. Usia manusia kan 83 tahun. Taruhlah kalau Rasul bilang baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70, berarti kan 83 udah lebih dari standarnya Rasul itu. Nah, dan Allah katakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak sama dengan 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang bisa kita bayangkan kehebatannya satu malam itulah kehebatan beribadah seumur hidup selama 1000 bulan. Tapi Allah katakan, dan malam ini lebih baik dari itu. Jadi ini beyond your imagination, jauh di luar jangkauan pikiran kita, kebaikan keutamaan malam Qadar ini. Karena Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka tidak atau melewati malam Qadar ini tidak dengan beribadah, itu ma'adzallah, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jaga kita supaya kita bisa tetap maksimal di 10 terakhir nanti. Kemudian Allah katakan tanazzalul malaikah waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu turun, kemudian turun lagi, tanazzalul malaikatu, dan juga ruh itu Jibril juga muta'un sama amin, itu Jibril juga turun pada malam itu. Artinya karena pada malam ini malam yang sangat mulia, dan semua tokoh-tokoh mulia yang kita sempat baca dalam sejarah itu turun. Malaikat Jibril dan semua malaikat itu turun. Kemudian Allah katakan terakhir, nah pamungkasnya, penutupnya Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kalau teman-teman belajar bahasa Arab, ini strukturnya menarik. Harusnya strukturnya hiya, berarti hiya Lailatul Qadar, hiya salamun hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itulah ketenangan, keselamatan sampai matla'il fajr. Dan kalau dikatakan hiya salamun, artinya itu menjadi ikhtisas. Ketika Allah katakan malam itu adalah keselamatan, itu pun sudah dahsyat sekali. Jadi malam ini bukan malam yang selamat, tapi malam itu adalah keselamatan. Kalau hiya salamun. Tapi Allah balik, salamun hiya. Jadi keselamatan, ulama mengatakan kalau dibalik sama Allah susunannya, jadi bukan malam itu adalah keselamatan, Allah balik menjadi keselamatan adalah malam itu. Wah, ini menjadi lebih powerful lagi, menjadi lebih ikhtisas, lebih khusus lagi. Allah katakan bahwa kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan pada malam ini tidak akan pernah ada pada malam yang lain. Dan Allah katakan salamun hiya, dan sebenar-benar ketenangan itu adalah malam ini. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ini Allah menyebutkan bahwa malam ini bukan malam yang punya sifat kedamaian, ketenangan, tapi ketenangan itu sendiri adalah malam ini. Ada pada malam Qadar ini.
Maka teman-teman di persiapan kita, alhamdulillah masih ada 2 hari ke depan atau 2 malam ke depan kita mempersiapkan diri. 1 malam ya. Sekarang hari ke-19 berarti malam 20, besok udah malam 21. Ada 1 hari 1 malam bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah kita persiapkan kalau untuk mendapatkan 1 malam kebaikan, kita perlu mengantisipasi 10 malamnya. Dan insya Allah besok kita akan membahas tentang bagaimana caranya memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan ibadah di Ashrul Awakhir di Ramadan ini. Demikian, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.